Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sedikit informasi terhangat dan inspiratif bersama saya, Catherine Ellison. Inilah Tera News lengkapnya untuk Anda. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Suasana menjelang Natal di SD Katolik Santo Yusuf Sidoarjo tahun ini terasa berbeda. Di pintu masuk sekolah, berdiri sebuah pohon Natal raksasa dengan tinggi mencapai 3 meter. Pohon Natal ini bukan dari ranting pinus atau plastik, jadi melainkan dari ribuan botol plastik bekas. Cukup unik bukan? Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sekitar 2.000 botol plastik bekas minuman disulap menjadi pohon Natal setinggi lebih dari 3 meter. Botol-botol ini dicat hijau, dipotong menyerupai daun lalu dirangkai pada rangka galvalum dan kawat sehingga membentuk pohon Natal yang diletakkan di pintu masuk sekolah. Tak hanya pohonnya, seluruh ornamen juga dibuat dari bahan daur ulang. Lonceng, bintang, boneka sinterklas, hingga hiasan lainnya merupakan hasil kreativitas siswa dan guru dari barang-barang bekas. Proses pembuatan dekorasi pohon Natal ramah lingkungan ini melibatkan seluruh siswa selama 6 bulan. Botol plastik dikumpulkan dari siswa dan lingkungan sekitar sekolah. Saat ujian tengah semester selesai, proses perakitan pohon Natal pun dimulai dan berlangsung sekitar 2 pekan. Siswa kelas 4 hingga 6 bertugas mengolah botol plastik menjadi daun pohon Natal. Sementara siswa kelas 1 hingga 3 membuat pernik dari kain flanel dan kertas semen bekas dengan pendampingan para guru. Selain pohon Natal, sekolah juga menghadirkan gua Natal yang dibuat dari kertas semen bekas. Di dalamnya terdapat fragmen kelahiran Yesus Kristus sebagai simbol sukacita Natal, sekaligus kepedulian terhadap sesama dan alam sekitar. Selama ini kan kami prihatin dengan kondisi yang ada, banyak botol-botol bekas minuman yang tidak dipakai. Akhirnya kami bersama para guru itu mempunyai ide untuk alangkah baiknya kalau botol-botol ini dimanfaatkan. Jadi selama 1 semester ini kita memang mengumpulkan botol-botol ini untuk rencananya memang mau membuat pohon Natal, sehingga pohon Natal nggak usah beli, buat pohon Natal yang besar dari botol-botol yang sudah dikumpulkan tadi. Ini berapa buah botol Bu ini? Ada sekitar 2.000 botol yang dipakai untuk ini daunnya. Itu prosesnya berapa lama buat pohon Natal? Prosesnya sekitar 2 minggu. Jadi botol-botol sudah terkumpul, lalu 2 minggu itu memang pada saat kelas ini anak-anak mengerjakan ini botol-botol ini diubah jadi daun. Ini daun Natal, daunnya ini kelas 4 sampai kelas 6 yang mengerjakan. Sedangkan kelas 1 sampai kelas 3 itu membuat ini nggak pernah dari bahan bekas. Tapi bahannya dari botol bekas itu ya? Plastik dan botol bekas ini? Betul, ada yang dari kertas juga, ada yang dari kertas semen. Seperti gua ini juga dari kertas semen. Oh, ini tuh, dirakan kapal. Kenapa? Jadi ini seperti kapal. Iya. Ada di dalam. Ya, betul. Itu dikumpulkan seperti ini di keranjang khusus gitu. Ini botol-botolnya dari sini sendiri Bu ya? Dari anak. dari lingkungan sendiri ya? Dari lingkungan sendiri. Anak-anak yang datang dari bawah. Ini tingginya berapa meter Bu? 3 meter lebih sedikit. 3 meter. Kini pohon Natal dan gua ramah lingkungan ini menjadi spot favorit siswa dan wali murid untuk berfoto. Suasana menjelang Natal pun terasa lebih hangat, sederhana, dan penuh kesan. Kreasi Eco Christmas SD Katolik Santo Yusuf Sidoarjo ini menunjukkan bahwa merayakan hari besar keagamaan dapat dilakukan dengan cara kreatif, edukatif, dan tetap peduli pada kelestarian lingkungan. Natal yang bukan hanya meriah, tapi juga bermakna sekaligus peduli terhadap lingkungan. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV.
Kita ke informasi selanjutnya, Bandara Internasional Juanda di Kabupaten Sidoarjo kini dilengkapi tab kapsul. Untuk memberikan pengalaman baru bagi para penumpang pesawat, tab kapsul dengan tarif Rp50.000 per jam ini untuk melayani penumpang transit ataupun yang pesawatnya mengalami delay. Tab kapsul tersebut ada di ruang tunggu Terminal 1 Bandara Juanda, tepatnya di gate 8. Penumpang yang biasanya menunggu di gate 1 hingga gate 15 bisa memanfaatkan tab kapsul untuk beristirahat sejenak. Tarif untuk mencoba sensasi tab kapsul cukup murah, hanya Rp50.000 per jam. Selain itu masih mendapatkan minum, kopi, teh atau air mineral gratis dan kue. Tab kapsul tempat istirahat ini terlihat sangat efisien, praktis dan desain interiornya sangat futuristik. Di dalamnya tentu saja sudah ada AC, free wifi, fasilitas smart TV dan colokan HP. Penumpang pesawat yang mengalami lelah atau sekedar penasaran bisa mencoba tab kapsul ini dengan tarif Rp50.000 per jam. Tab kapsul ini dibuka sesuai jam operasional Bandara Juanda, yaitu jam 5 pagi hingga jam 12 malam. Tab kapsul ini juga dilengkapi alarm yang akan otomatis bunyi saat 20 menit sebelum batas waktu istirahat selesai. Bagi anak di bawah 5 tahun bisa istirahat berdua dengan ibu atau bapak di tab kapsul ini. Mas, karena dengan adanya tab kapsul ini, jadi kita ada tempat untuk istirahat sambil menunggu penerbangan berikutnya, kita bisa istirahat di sini. Iya, selama ini kan belum ada tab kapsul ini, kita nunggunya di kursi itu, jadi istirahat juga di kursi. Menurut saya kurang nyaman sih. Harganya sangat terjangkau, cukup Rp50.000 per jam, dan itu bisa membuat kita rileks, istirahat juga nyaman, tenang, aman juga. Awal mula tab kapsul sendiri karena suatu kita melihat ada suatu masalah, yaitu kurangnya fasilitas beristirahat di Bandara Internasional Juanda. Oleh karena itu terpikirlah ide bagaimana cara untuk menanggulangi dan mensupport orang-orang yang transit maupun mengalami delay maupun ada menunggu waktu sebelum terbang. Dengan adanya konsep tab kapsul ini, kami berharap para penumpang dapat menikmati dan meluangkan waktu istirahatnya dengan baik, serta bisa juga sambil ngopi, ngeteh, dan minum air gratis. Untuk lokasi di gate 8 Terminal 1 Bandara sendiri, kami memilih di gate 8 karena gate 8 adalah tempat yang ada di tengah-tengah. Karena terminal dari 15 8 itu ada di posisi tengah. Selain itu, dibantu juga dengan fasilitas musola yang ada di sebelah kita maupun fasilitas yang lain. Ini dengan anak bawah 5 tahun atau bapak bisa juga berdua di dalam. Ini dibatasi dengan usia sama tinggi badan. Ini di bandara pertama kali ya Pak? Setahu kita Pak, di bandara lain memang sudah ada, tetapi berada di luar counter check-in. Yang ada di dalam ruang tunggu mungkin loh ya, mungkin kita yang pertama, atau ada yang sudah tapi kita tidak tahu. Jadi memang maksud dari adanya layanan fasilitas ini adalah kepada para pengguna jasa yang mungkin membutuhkan tempat istirahat. Selama ini kan kita kenali mereka tidur di kursi penumpang yang seharusnya hanya untuk duduk, bukan untuk tidur. Dan ada beberapa pengguna jasa itu yang menanyakan ke kita, Pak, tempat istirahat di mana di sini? Nah, makanya salah satu itu latar belakangnya kita mencari mitra untuk dapat mewujudkan salah satu layanan fasilitas baru di sini. Alan Sori, pelaporan Tulantra TV. Usai jeda kita akan membahas tentang para diaspora Indonesia yang sedang merayakan Natal di negeri Paman Sam tersebut. Tetap bersama kami di Tara News.
Masyarakat Kristiani Indonesia di Ibu Kota Amerika Serikat dan sekitarnya pada saat ini mengadakan perayaan Natal bersama. Meski diadakan secara sederhana, perayaan kali ini terasa meriah bagi mereka yang datang serta menjadi kesempatan bersilaturahmi antar warga negara Indonesia. Perayaan Natal bersama untuk warga diaspora Indonesia di Ibu Kota Amerika Serikat dan sekitarnya diadakan di Gereja Episkopal St. Luke's di Bethesda, negara bagian Maryland tak jauh dari Washington DC. Tema perayaan tahun ini adalah Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem, tema yang disepakati Organisasi Keagamaan Kristiani di tanah air, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, mewakili umat Kristen Protestan dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, mewakili umat Katolik. Jadi gereja melalui PGI dan KWI mengajak semuanya untuk memaknai Natal di tengah kebiasaan hidup kita yang sepertinya biasa-biasa saja, keluarga kita yang biasa, tempat kerja kita yang begitu-begitu saja, tetapi kita juga bisa menemukan sukacita, menemukan Yesus juga di tengah-tengah itu. Tema tahun ini juga mengangkat keberadaan kota kelahiran Yesus Kristus Bethlehem di tepi barat yang telah setahun lebih berada dalam situasi konflik. Kita sebagai umat Kristiani yang ada di Washington DC area, kita terus berdoa supaya perdamaian itu bisa dinyatakan di sana. Diawali lagi, dimulai lagi. Ketika tema ini, pesan ini diangkat, tidak ada yang kebetulan. Dilihat dari 2000 tahun yang lalu kurang lebih bahwa damai itu dimulai dari sana. Natal bersama menjadi kesempatan melakukan perayaan lintas denominasi, mengingat kegiatan keagamaan sehari-hari biasanya lebih banyak terpusat di gereja masing-masing. Dengan perkembangan denominasi gereja Indonesia yang sangat pesat, perayaan Natal bersama menjadi kesempatan bagi masyarakat Kristiani Indonesia di wilayah Ibu Kota Amerika ini untuk bersilaturahmi. Kondisinya berbeda di California, menurut seorang jemaah yang pernah tinggal di sana. Tahun lalu juga saya hadir di Wisma toh. Natal bersama ini rupanya berhasil dengan baik. Kalau di sana tidak Natal bersama, masing-masing gereja. Banyak gereja di sana dari Indonesia. Natal bersama juga diselenggarakan awal Desember, karena biasanya warga melewatkan 25 Desember bersama keluarga di kota lain atau bahkan ke tanah air. Tapi kebanyakan kalau Natal saya di Indonesia. Tahun lalu saya di Indonesia, tahun ini ada di sini gitu. Kesempatan untuk kita masyarakat Indonesia yang ada di Invis ini ya, bisa ketemu 1 tahun 1 kali. Anak-anak juga senang dengan perayaan Natal bersama maupun perayaan bersama keluarga nanti. One thing I also like is that there's no arguing, fighting over something. They just have joyful and peace and talking about their favorite stuff and about their day. Sesuai dengan tradisi, perayaan Natal kali ini juga dihadiri tokoh masyarakat dari agama lain dan perwakilan KBRI. Dimanapun kita berada, Bhinneka Tunggal Ika yang juga dilalah sama ya dengan mirip dengan motonya Amerika Serikat, pluribus unum, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Saya kira ini hal yang sama. Mau di Indonesia atau di Amerika Serikat, warga negara kita memiliki ciri kekompakan, kebersamaan yang sudah merupakan ciri khas ya Bu ya. Di Ibu Kota Amerika Serikat dan sekitarnya ada sekitar 12 denominasi umat Kristiani, mencakup berbagai denominasi Protestan, lalu Gereja Katolik Roma. Dari Bethesda, Maryland, Yuni Salim, Ariona Arifin, dan tim VOA. Kita ke informasi selanjutnya. Asosiasi Pohon Natal Nasional Amerika Serikat memperkirakan sekitar 25 hingga 30 juta pohon cemara akan terpotong untuk digunakan warga sebagai pohon Natal, dan pada tahun ini pasokan pohon relatif aman meski banyak perkembangan yang diperkirakan akan bisa mengganggu pasokan pohon cemara di masa depan. November dan Desember menjadi bulan-bulan tersibuk bagi pekebun pohon cemara yang dijual sebagai pohon Natal. Ini terlihat di sebuah perkebunan milik keluarga di negara bagian New Hampshire. Each year we cut about 15 to 20,000. And of course we plant every year, so we always have the same rotation come along. And we replant every year 20 to 25,000. Tahun ini, kebakaran hutan dan kekeringan kembali melanda sebagian Amerika Serikat, menekan produksi pohon Natal.
Di Massachusetts, Mike Smolak memutuskan tak menjual pohon dari kebunnya sendiri karena khawatir mengecewakan pembeli. I do not want to send something at home with people that I know will start getting dry very fast. And nothing worse than a Christmas tree with the needles falling off. Kekeringan juga berdampak pada sebuah perkebunan milik keluarga di Pennsylvania. Here we have a tree that just couldn't survive this summer. You can see the root system just doesn't go deep enough to get the moisture, and a lot of them just can't hang on, as you can see there. Pohon yang parah terkena adalah pohon muda yang butuh sedikitnya 6 tahun lagi sebelum siap dijual sebagai pohon Natal. Pohon usia 8 tahun ke atas relatif aman. I mean, they're ready for market. This tree is not stressed out. Once again, because its roots go deep, this is going to be fine when it's cut for a Christmas tree this year. Tapi kekeringan tahun ini bisa berdampak pada pasokan pohon beberapa tahun ke depan. This is where we really get hurt, and there's a shortage of Christmas trees, and this keeps the shortage going on because you can't get your new ones to survive. Jeff Hill telah berjualan pohon Natal sejak usia remaja. Menurutnya, satu lagi yang berdampak pada pasokan adalah minimnya alih generasi di perkebunan cemara yang umumnya bisnis keluarga. The average age of a tree farmer is like 64 years old, 65 years old. That's me. Yeah, but there's nobody young getting into business. That's why there really is a shortage. Persoalan ini juga dicermati pemilik perkebunan keluarga Weir di New Hampshire. The kids these days aren't taking the farms over. And of course, to start a Christmas tree farm from scratch is almost impossible. It takes a lot of land. You have to put money into a product for 8 to 10 years before you get any return. So there's no one starting new. Belakangan ada juga keluarga muda yang membeli perkebunan milik keluarga yang telah mapan. Tapi ini juga membutuhkan alih pengetahuan dan mentoring karena tidak mudah untuk membesarkan sebuah pohon cemara hingga bisa mencapai ukuran yang siap dijual sebagai pohon Natal. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Usai jeda kita akan hadirkan informasi pasangan suami istri diaspora Indonesia yang mempunyai bisnis food truck di Amerika Serikat. Tetap bersama kami di Tara News.
Walau hanya menawarkan makanan Jepang yang sudah dikenal di Amerika, Pak Sutri Muhammad Arifin dan Sri Mulyani ternyata adalah satu-satunya diaspora Indonesia yang memiliki bisnis 2 food truck di Williamsburg. Keberanian Pak Sutri ini membuat terkesan wali kota di negara bagian Kentucky tersebut untuk mendukung sekaligus bisnis tersebut. 3, 2, 1. Setelah 5 bulan berjalan lancar, tibalah saatnya mengadakan syukuran dengan pemotongan pita dan tumpeng. Food truck Jara Hibachi and Sushi ini berlokasi di samping pom bensin di Williamsburg, kota kecil di negara bagian Kentucky. Pemotongan pita dilakukan wali kota, sementara pemilik food truck ini pasangan suami istri asal Indonesia. Banyak dari bantuannya dari Pak Wali Kota, terutama dari tempat lokasi ini, terus sama penarikan truk. Pokoknya tempat-tempat yang kita meragukan, tapi alhamdulillah semuanya ditangani sama Pak Wali Kota semua. Ya saya bersyukur banget, Pak Wali Kotanya baik, semuanya dari gedung sampai itu semuanya Pak Wali Kota yang mengurusi semua. Rodi Harrison, Wali Kota Williamsburg yang berpenduduk 7.000 jiwa ini terkesan dengan keberanian Arifin dan istrinya membuka usaha di kotanya. How does anybody from Indonesia land in Williamsburg, Kentucky? I'm very proud of Rudy and Yanni that they have taken and come to Williamsburg and chosen Williamsburg to put their business. By the way, the food, delicious. They've brought some extra flavor, as you will, to our community. Sesuai dengan namanya, menu yang dijual di food truck ini makanan Jepang yang memang sudah dikenal oleh warga Amerika, termasuk warga kota ini. Different, it's really good. I like the rice, I just like everything. Food trucks in Williamsburg comes, and that is a really good addition, I think. And I hope y'all do real well. Rodi Harrison sendiri juga menjadi pelanggan setia food truck ini. Tapi setelah merasakan enaknya tumpeng, ia percaya makanan Indonesia juga bakal laku di sini. I just ate the celebration at tumpeng is, and the difference between Indonesia, Vietnamese, Chinese, and all that. I think a lot of people around here think that it's basically all the same, and I can tell you from eating it, it's not. Everything has a different flavor, different spice, I think. Menjual makanan Indonesia memang sudah lama terpikirkan oleh Arifin dan istrinya. Itu kita sudah memang rencana kita, misalkan dapat gedung, memang kita mau menambahkan rendang sama sate, terutama itu, terusan soto ayam, dan itu juga banyak orang-orang sini yang suka sih sebenarnya. Ini adalah usaha food truck kedua yang dimiliki Pak Sutri ini. Selain itu, mereka bermitra dengan warga Indonesia, mendirikan restoran Hibachi Express di kota Middlesbrough, Kentucky. Bagi teman-teman yang masih belum punya bisnis, kalau mau partneran sama siapa aja, tolong mari kita tingkatkan, mumpung ada kesempatan, punya skill, punya apa, ayo kita buka bisnis berkembang, biar Indonesia itu lebih maju. Kita ini negara orang, kita harus bisa mandiri juga. Banyak pendatang Indonesia yang membuka usaha food truck atau restoran dengan menu makanan Jepang karena warga Amerika sudah mengenalnya. Namun Arifin dan Yani akan mencoba memperkenalkan makanan Indonesia di kota kecil ini. Dari Williamsburg, Kentucky, Supriyono, VOA. Mulai berbisnis distribusi roti dan kue kering sejak 2005, Geliga Purnama Diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia, melayani distribusi ke puluhan toko roti dan belasan toko kue di 5 wilayah. Bisnis ini nampaknya sederhana, menurut Geliga ternyata cukup menjanjikan meski masih memberlakukan kerja keras saat menjalankannya. Roti-roti yang udah mau kadaluarsa itu kita taruh di depan itu. Ya, yang roti yang masih baru-baru itu di belakang. Pola orang-orang belanja di sini ya, mereka
biasanya ngambil yang paling depan, terus ngambil di tempat yang paling gampang. Memahami pola berbelanja pembeli menjadi salah satu strategi dalam bisnis distribusi roti dan kue kering yang telah dijalankan Geliga Purnama sejak 2005. Ini bisnis kita semacam punya hak distributor dari pabrik roti dan cookies, snack. Jadi kita mendistribusi produk mereka, menjual produk mereka ke toko-toko yang memang sudah menjadi hak distribusi kita di wilayah-wilayah tertentu. Awalnya diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia ini hanya punya satu rute distribusi dengan 6 toko yang dibelinya dari perusahaan pabrik roti. Dalam 5 tahun terakhir, bisnisnya berkembang menjadi 5 rute di negara bagian Virginia dan Maryland, tak jauh dari Washington DC. Seperti misalnya waktu satu rute saya beli itu di tahun 2005 tuh harganya cuma 150.000 pada saat itu. 10 tahun kemudian itu nilainya udah 550.000. Kalau sekarang itu satu rute itu sekitar antara 600.000 sampai 700.000 itu. Dan ini bisnis seperti kita investasi juga. Di samping kita memang setiap minggu kita mendapatkan penghasilan, kita juga itu nilai dari rute kita itu akan semakin bertambah karena setiap tahun itu penjualan kita kan akan terus meningkat. Bersama 4 karyawannya, Geliga melayani distribusi ke 21 toko roti dan 14 toko kue kering. Sebagai pemilik bisnis, ia tetap turun ke lapangan karena kelancaran distribusi setiap rute akan berpengaruh pada besarnya pendapatan. Pembagian keuntungannya secara komisi dari hasil penjualan kita. Komisi itu 20% ya, 20% untuk pihak distributor dan 80% itu untuk pihak pabrik. Per rute itu rata-rata itu sekitar 16.000 satu minggu. $16.000 ya satu minggu. Dan kita dapat 20%. Sementara roti dan kue kering yang tak terjual di toko lantas disumbangkan oleh Geliga ke gereja, bank makanan, dan berbagai komunitas serta kelompok pengajian. Bisnis ini menariknya karena di samping kita berusaha dan mendapatkan keuntungan, juga kita bisa beramal. Lili Bekri Kiswarini adalah wakil pengajian Sakinah yang beranggotakan 70 diaspora Muslim Indonesia di Washington DC dan sekitarnya. Jumlahnya itu nggak terhitung ya. Beliau cuma ngedrop aja sebanyak mungkin, kemudian dari anggota ada yang bawa pulang dengan happy. Walau bisnis ini tampaknya sederhana, tapi setiap pagi, Geliga dan karyawannya sudah harus mulai bekerja sejak jam 3 dini hari. Kerja keras itu modal kita untuk bisa sukses karena pertama itu jam kerja. Jam kerja kita ini orang lagi tidur kita udah di jalan. Kadang itu hujan, kadang itu snow itu kan. Dan kita tetap harus mendelivery semua produk kita. Namun Abdain Wicaksono, diaspora Indonesia yang sudah 3 tahun bekerja untuk perusahaan Geliga, suka pekerjaan ini. Alhamdulillah, ya jadi bosnya Geliga kayak family lah istilah juga ya, jadi semuanya baik lancar aja gitu. Ya senang aja gitu dengan kerjaannya. Saat ini ada sekitar 50 jenis roti dan 60 jenis kue kering yang didistribusikan oleh perusahaan Geliga. Dari Chantilly, Virginia, Aryatno Budianto, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, informasi tadi mengakhiri Lentera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Lizer pamit undur diri. Selamat merayakan Hari Natal. Semoga kasih Kristus selalu menyertai. Sampai jumpa.